Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Arwadi Lubis dan Mas Kaharudin akan melakukan presentasi dengan judul Teori Penawaran dalam Perspektif Islam. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke pembahasan teori penawaran dalam perspektif Islam, karena ini ada kata-kata Islam di belakang teori penawarannya, maka ini menjadi sesuatu yang unik, kelihatan menjadi sesuatu yang berbeda dengan teori penawaran yang ada saat ini atau teori penawaran mainstream. Lantas, bagaimana kita bisa mencari perbedaannya? Nah, dalam pembahasan ini kami mencoba merunut bagaimana teori penawaran itu dihasilkan. Nah, setelah mencari dari beberapa sumber, setelah mencoba menganalisa, ternyata teori penawaran itu sendiri itu merupakan salah satu teori ekonomi yang ada di dalam lingkup ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi ini terbentuk dari fakta empiris kehidupan ekonomi dan fakta empiris ini terbentuk dari suatu sistem ekonomi tertentu yang khas. Maksudnya gimana? Nah, ketika suatu sistem ekonomi diterapkan, ya di mana ada untuk saat ini ada kita bisa mengenal, kita sebut saja teori sistem ekonomi konvensional, dan kemudian di sisi lain ada sistem ekonomi Islam gitu. Ketika sistem ekonomi ini diterapkan, maka akan terbentuklah kehidupan masyarakat berdasarkan sistem ekonomi yang diterapkan tadi. Aturan-aturan ekonominya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Bagaimana mereka melakukan tawar-menawar, bagaimana masyarakat melakukan jual beli, bagaimana mereka melakukan kerjasama bisnis gitu. Nah, itu terbentuk, itu didasarkan pada sistem ekonomi yang diterapkan di suatu daerah tertentu, daerah hukum tertentu, atau yuridiksi tertentu. Nah, berarti mungkin ada perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Kemudian selanjutnya, dunia akademis akan melakukan penelitian, akan melakukan research terhadap fakta-fakta empiris kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, penelitian-penelitian inilah yang akan menghasilkan ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ya tentunya ilmu ekonomi yang dihasilkan juga akan khas. Perbedaannya itu nanti akan tergantung pada fakta ekonomi yang ada. Nah, sehingga dapat dihasilkan ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam. Nah, terus turun terus ke bawah, di mana ilmu ekonomi terdiri dari teori-teori ekonomi di dalamnya, yang salah satunya adalah teori penawaran. Hasilnya gimana? Antara teori ekonomi Islam dan teori ekonomi konvensional. Nah, kemungkinannya nanti ya 3 inilah paling ya. Bisa sama, bisa mirip, dan bisa berbeda gitu. Oke. Nah, bagaimana sesungguhnya sistem ekonomi Islam yang berhubungan dengan teori penawaran ini? Nah, kalau kita mengambil jalurnya nih dari sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam apa? Ketentuan-ketentuan dalam sistem ekonomi Islam apa? Nanti yang berhubungan dengan teori penawaran. Nah, coba kita lihat di sini. Ternyata ada satu teori dalam sistem ekonomi Islam, ada satu ketentuan ya, bukan teori mungkin. Nah, ketentuan dalam sistem ekonomi Islam yaitu tentang kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam. Jadi ternyata di dalam sistem ekonomi Islam, semua harta kekayaan di dalam suatu daerah hukum tertentu, nah itu kepemilikannya itu dibagi. Kepemilikannya itu tidak bebas dimiliki oleh masyarakat, tetapi ada yang bisa dimiliki oleh masyarakat atau private individu, ada yang menjadi kepemilikan bersama, ada yang nanti kepemilikan negara, ada yang mungkin harta yang tidak diperjualbelikan seperti harta wakaf gitu.
Nah, bagaimana dengan kepemilikan individu? Kita lihat kepemilikan individu ini tadi adalah kepemilikan yang bebas dimiliki oleh masyarakat. Nah, untuk kepemilikan yang ini, nah ternyata distribusinya ini nanti bisa mengikuti mekanisme pasar bebas. Jadi barang-barang ini bisa masuk ke pasar dan diperjualbelikan dengan mengikuti mekanisme harga. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Nah, dalam pembahasan ini kita tambahkan yang barang-barang kepemilikan umum saja yang mungkin masih agak relevan dalam fakta Indonesia saat ini ya. Sementara untuk harta wakaf nanti ini tidak masuk ke pasar. Nah, ini masuk ke pasar juga, nah tapi tidak menggunakan mekanisme pasar bebas. Nah, di mana apa yang terjadi dengan barang-barang kepemilikan umum yang mana ini barang-barang kepemilikan umum ini dikelola oleh pemerintah atau negara. Nah, ternyata ini ada sistem monopoli oleh negara. Jadi negara lah yang menjadi penjual atau bahasa supplier. Ya. Karena terkadang mungkin negara tidak harus menjual barang ini. Kalau memang bisa digratiskan, ya sebagian dari barang ini digratiskan ke masyarakat gitu. Negara lah yang menjadi supplier. Oke, yang pertama dalam pembahasan ini kita bahas untuk barang-barang kepemilikan individu dulu. Bagaimana terjadinya teori-teori penawaran pada barang-barang kepemilikan individu tersebut. Oke, nah ketika barang-barang kepemilikan individu masuk ke pasar, ternyata masih disaring lagi, masih ada aturan-aturan yang harus diterapkan, aturan-aturan yang mengenai penjual. Nah, penjual-penjual atau supplier-supplier barang untuk barang-barang yang masuk kelompok kepemilikan private atau kepemilikan individu ini. Yang pertama itu terkait dengan barangnya. Ini kita lihat barang yang boleh diperdagangkan, hanya barang yang boleh diperdagangkan saja nanti yang ditawarkan di pasar gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas perdagangan seperti apa aja yang diperbolehkan, karena ada beberapa kegiatan perdagangan nanti yang ini dilihat dari aktivitasnya ya, bukan dilihat dari jenis barangnya. Ada beberapa aktivitas perdagangan yang dilarang. Karena kenapa harus ada aturan main lagi? Padahal tadi udah disaring dari kepemilikan umum dan kepemilikan individu. Udah masuk ke kepemilikan individu, masih lagi harus disaring, masih ada aturan-aturan main selanjutnya. Nah, ini gunanya agar tidak terjadi distorsi pasar. Untuk barang-barang kepemilikan individu ini, agar harga yang terbentuk itu benar-benar terjadi berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Jadi tidak nanti harapannya tidak terjadi monopoli atau monopsoni atau tidak terjadi ada pihak-pihak tertentu yang bisa mengendalikan harga seperti itu. Nah, setelah disaring, nah penyaringannya ini seperti apa, ketentuannya seperti apa, barang-barang seperti apa yang boleh diperdagangkan, aktivitas moral apa yang bisa ditetapkan kepada penjual gitu yang mereka harus benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada isi makalah yang telah kami buatkan yang berkaitan dengan teori penawaran dalam Islam. Teori mikroekonomi selalu didefinisikan oleh para ahli sebagai suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menerangkan tentang kegiatan dalam bagian-bagian terkecil dari keseluruhan perekonomian itu sendiri. Di mana dalam hal ini salah satunya adalah teori penawaran. Bicara tentang teori penawaran dalam kerangka ekonomi Islam merupakan kelanjutan dari teori permintaan itu sendiri. Di mana dalam hal ini antara struktur kedudukan teori permintaan dan teori penawaran adalah dua hal yang kemudian tidak bisa dipisahkan. Sebab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan bicara tentang teori penawaran juga merupakan hal yang menempati posisi terpenting dalam kerangka ekonomi Islam, sebab teori penawaran menjadi
pisau analisa dalam rangka untuk menetapkan standar harga, sehingga dalam hal ini harga suatu barang itu tidak ditetapkan berdasarkan versi produsen begitu, dan harus ditetapkan berdasarkan standar rasio pengeluaran dalam melakukan produksi. Dalam makalah ini, saudara-saudara, pemakalah akan membahas bagaimana kemudian penerapan hukum penawaran, bagaimana tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan suatu barang yang diperlukan oleh konsumen, serta apa saja faktor-faktor yang memengaruhi menurut tinjauan ekonomi Islam. Di lain sisi juga pemakalah akan memaparkan sedikit letak perbedaan antara teori penawaran dalam perspektif Islam serta yang membedakannya dengan konvensional. Membahas tentang teori penawaran dalam Islam, tentu dalam hal ini kita akan kembali kepada sejarah penciptaan manusia, bahwa alam dan manusia pada struktur eksistensinya itu tidak diciptakan dalam waktu yang bersamaan, di mana dalam hal ini Tuhan sebagai Maha Pencipta itu menciptakan alam terlebih dahulu, sehingga baru kemudian diciptakannya manusia. Setelah kemudian seluruh bentuk dan struktur alam sudah tersedia untuk bagaimana kemudian dikonsumsi serta digunakan oleh manusia dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan kehidupannya, baru kemudian dalam hal ini manusia diciptakan untuk menempati alam sebagai ruang kehidupan. Nah, manusia dalam memanfaatkan alam yang disediakan oleh Allah sebagai ruang untuk keberlangsungan kehidupan manusia, manusia dituntut dengan beberapa aturan dan hukum dalam menjalankan kehidupan, yang terutama sekali berkaitan dengan produksi. Manusia dalam melaksanakan aktivitas produksi tidak boleh kemudian dalam hal ini membuat kerusakan di muka bumi atau di alam semesta. Nah, hal ini akan menyebabkan adanya ketidakseimbangan alam semesta, yang juga kemudian akan dapat menyebabkan terjadinya beberapa hal kerusakan di muka bumi itu sendiri. Larangan bagi manusia untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi itu tersebar luas di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, dan betapa Allah sangat benci terhadap mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi itu sendiri. Meskipun definisi kerusakan tersebut sangat luas maknanya, akan tetapi dalam pembahasan ini kerusakan tersebut dilihat pada aspek kaitannya dengan produksi. Sementara di lain sisi larangan tersebut memberi arahan dan nilai serta panduan moralitas bagi kita agar dalam melakukan aktivitas produksi itu tetap menjaga nilai-nilai yang menghubungkan antara manusia, alam semesta, dan Tuhan dalam kerangka kehidupan peradaban itu sendiri. Produksi dalam Islam bukan saja hanya dilarang mengakibatkan kerusakan dalam memanfaatkan alam semesta dan lingkungan sekitar. Artinya juga dalam hal ini tidak boleh mengakibatkan alam semesta atau hutan itu menjadi gundul dan berubah menjadi lahan kritis yang mengakibatkan banjir dan longsor, sehingga berakibat buruk terhadap kehidupan manusia lain. Aturan tersebut itu menyangkut etika dan moralitas yang membatasi kegiatan produksi tersebut, sehingga dalam hal ini berpengaruh besar terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Sebagai contoh, apabila proses produksi menghasilkan polusi, maka biaya lingkungan dan solusi tersebut harus dihitung dalam ongkos produksi, sehingga ongkos produksi meningkat dan
penawaran akan mengurangi, dampaknya kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Dalam hal kaitannya dengan hal tersebut, salah satu tokoh cendekiawan Muslim, Ibnu Khaldun, mengakui adanya permintaan dan penawaran terhadap penentuan harga jauh sebelum konsep itu dikenal di Barat. Istilah permintaan dan penawaran baru dikenal dalam literatur bahasa Inggris itu pada tahun 1767. Ibnu Khaldun sendiri menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya. Ia percaya bahwa akibat dari rendahnya harga akan merugikan perajin atau pedagang itu sendiri, atau serta produsen itu sendiri, sehingga mereka akan keluar dari pasar. Sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahkan konsumen, terutama kaum miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses suatu barang dan jasa yang menjadi kebutuhan. Karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga rendah untuk kebutuhan pokok harus diusahakan tanpa merugikan produsen itu sendiri. Atau dengan kata lain, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tingkat harga yang stabil dan biaya hidup yang relatif rendah adalah pilihan terbaik yang tetap diusahakan untuk pertumbuhan dan keadilan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa hal yang memengaruhi penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah banyaknya permintaan, tingkat keuntungan relatif atau tingkat harga, tingkat usaha manusia atau produktivitas, misalnya besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan yang dimiliki dan keterampilan yang dimiliki, keamanan, ketenangan, serta kemampuan teknis dan perkembangan secara keseluruhan. Sedangkan faktor yang memengaruhi permintaan adalah pendapatan jumlah penduduk, kebiasaan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Jadi demikianlah faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran dalam perspektif Ibnu Khaldun. Kembali Pemekala menegaskan bahwa dalam berbagai literatur teori penawaran Islam itu merupakan banyaknya, selalu diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode penawaran tertentu. Selain daripada itu, teori penawaran juga yaitu merupakan teori yang merangkai sifat penjual dalam menawarkan barang yang dijual. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan pada pembeli, dengan dalil yang menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin kecil pula jumlah suatu barang yang tersebut ditawarkan. Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas suatu barang yang ditawarkan oleh produsen. Hal ini disebabkan oleh harga yang tinggi memberikan keuntungan yang lebih kepada produsen. Jadi produsen akan menawarkan lebih banyak lagi jumlah suatu barang. Itu harga yang tinggi juga menyebabkan produsen berpendapat bahwa barang tersebut sangat dimintai oleh konsumen, sehingga produsen harus berusaha untuk menambah jumlah penawaran untuk memenuhi permintaan konsumen. Adapun beberapa hal yang mengaruhi penawaran dalam perspektif konvensional, yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, yang ketiga biaya produksi, yang keempat tujuan operasional perusahaan, yang kelima
tingkat teknologi yang digunakan, dan yang terakhir itu sirkulasi. Beberapa hal di atas merupakan faktor yang mengaruhi penawaran secara substansial, di mana dalam hal ini dengan ditandai oleh adanya pergeseran nilai, kondisi, dan keadaan kurva. Selain daripada itu, di dalam ekonomi Islam memiliki paradigma tersendiri dalam mempersepsi kedudukan persoalan penawaran. Berikut beberapa hal yang menjadi faktor yang mengaruhi penawaran dalam Islam. Yang pertama itu adalah maslahah, yang kedua itu adalah keuntungan. Dua hal tersebut menempati posisi terpenting secara substansial memengaruhi penawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Barangkali mungkin demikian sedikit hal yang berkaitan dengan telaah teori penawaran dalam perspektif ekonomi Islam yang bisa kemudian saya presentasikan pada kesempatan ini. Saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Mas Kaharudin. Nah, selanjutnya setelah dijelaskan aturan-aturan main yang harus dipatuhi oleh produsen di pasar, nah barulah hukum penawaran diharapkan bisa bekerja secara efisien dan tidak terkena distorsi ya. Tidak terkena distorsi dari ya mungkin pedagang-pedagang yang nakal ibaratnya kalau bahasa sekarang. Nah, hukum penawaran dari referensi yang kami pelajari ketika membuat makalah untuk pembahasan ini, ternyata hukum penawaran dalam Islam itu tidak jauh berbeda dengan hukum penawaran dalam ekonomi konvensional. Karena perlu diingat, hukum penawaran ini mencari relasi hubungan atau pengaruh harga dengan kuantitas penawaran. Nah, di mana dalam perspektif Islam juga tingkat harga itu berbanding lurus dengan tingkat penawaran ya. Jadi perubahan pada harga itu berbanding lurus pada perubahan penawaran dalam kondisi ceteris paribus. Dalam artian pengaruh terhadap kuantitas penawaran itu hanyalah disebabkan oleh perubahan harga, atau bahasa lain faktor-faktor lain yang mempengaruhi kuantitas penawaran dianggap tetap. Nah, mungkin kita singgung sedikit bagaimana kurva penawarannya. Oke, nah di sini kami sajikan kurva penawaran yang dimana di sumbu vertikalnya itu adalah P atau harga, dan di sumbu horizontalnya adalah Q atau kuantitas penawaran. Nah, mungkin ini adalah sudah sangat familiar ya, jadi tidak perlu panjang lebar untuk membahas slope kurva ini. Jadi hukum penawaran ini digambarkan oleh slope kurva yang positif, yaitu bergerak naik dari barat daya ya menuju timur laut, ini dari E ke A. Nah, jadi pergeseran di sepanjang kurva inilah pergeseran yang disebabkan oleh perubahan harga. Kemudian ada titik kritis juga di sini di perpotongan terhadap P. Nah, ini menandakan batas harga terendah, di mana ketika sudah sampai harga ini tidak ada lagi tidak ada lagi produsen yang bersedia menjual produknya. Nah, kemudian bentuk kurvanya kalau kita perhatikan ini sekilas seperti kurva eksponen. Tapi sebenarnya ini adalah kurva logaritma. Karena biasanya kalau kita belajar di matematika itu kan variabel independennya itu ditaruh di sumbu horizontal. Nah, kemudian variabel dependennya ditaruh di sumbu vertikal. Nah, ini sebaliknya. Yang mempengaruhi kan P, variabel independen sebenarnya P. Ini malah ditaruh di sumbu vertikal. Jadi sehingga ini sebenarnya bukan kurva eksponen, tapi ini adalah kurva logaritma yang menggambarkan bahwa kenaikan jumlah penawaran yang diakibatkan oleh kenaikan harga ini semakin lama kenaikannya semakin kecil. Nah,
Kemudian selanjutnya, selain harga, kita juga membahas ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kuantitas penawaran ya. Yang pertama itu adalah kemajuan teknologi. Nah, kemudian harga faktor produksi ini nanti berpengaruh terhadap biaya produksi atau cost. Kemudian ada harga barang sejenis ya, atau mungkin harga barang komplemen juga, sama harga barang substitusi. Kemudian kebijakan pemerintah berpengaruh. Nah, kemudian ada pengaruh khusus lainnya. Nah, pengaruh-pengaruh ini kami ambil dari bukunya Samuelson dan Nordos. Oke, nah sekarang bagaimana pengaruh-pengaruh selain harga ini? Nah, digambarkan dalam kurva. Nah, ini kita gambarkan lagi dalam kurva berikut ini. Nah, di sini ada pergeseran dari kurva S terhadap kurva S aksen. Nah, jadi pergeseran di sepanjang kurva ini, kurva S ini adalah pergeseran yang disebabkan oleh perubahan harga. Nah, sementara perpindahan kurva atau pergeseran kurva, misalnya dari S ke S aksen, ini adalah perubahan perubahan penawaran yang disebabkan oleh selain harga. Jadi perubahan pergeseran kurva ini pasti disebabkan oleh faktor-faktor ya selain harga yang disebutkan sebelumnya tadi, misalnya bisa disebabkan oleh perubahan harga bahan baku, atau mungkin perubahan teknologi, atau ada kebijakan pemerintah. Nah, dia berpengaruh terhadap penawaran. Nah, pengaruhnya ini digambarkan dengan pergeseran kurva. Ini sebenarnya bisa ke kiri juga ya, selain ke kanan. Oke, mungkin kesimpulan yang bisa diambil di sini adalah perpindahan atau pergeseran atau perubahan penawaran di sepanjang kurva ini adalah perubahan penawaran yang disebabkan oleh harga. Sementara perubahan penawaran yang di mana kurvanya itu berpindah, nah ada pergeseran kurva, itu adalah perubahan penawaran yang disebabkan oleh faktor-faktor lain selain harga. Kemudian, oke. Nah, itu tadi adalah penawaran di pasar. Nah, di mana barang-barang yang ditawarkan itu adalah barang-barang kepemilikan individu. Nah, bagaimana dengan penawaran oleh negara atau oleh pemerintah? Ini khusus untuk barang-barang kepemilikan umum atau public property ya. Nah, ini secara sederhana kami gambarkan dalam kurva yang berbentuk vertikal, ini kurva S-nya. Nah, ini menggambarkan bahwa berapapun kenaikan harga, nah ini sebenarnya tidak mempengaruhi jumlah penawaran oleh pemerintah. Jadi, faktor yang mempengaruhi penawaran untuk barang-barang kepemilikan umum ini bukan harga ya. Nah, dalam sistem ekonomi Islam. Tapi disebabkan mungkin oleh ini ya, kemampuan pemerintah untuk memproduksi barangnya gitu, kemudian biaya atau anggaran yang dimiliki oleh pemerintah dan lain sebagainya. Oke, jadi ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari kurva ini. Perubahan harga ini tidak berpengaruh terhadap penawaran oleh negara. Penawaran barang-barang milik umum oleh negara atau oleh pemerintah. Oke, sampai ke bagian penutup. Nah, dalam penutup ini teori penawaran dalam Islam, ini yang pertama adalah teori penawaran untuk barang kepemilikan individu. Nah, di mana teori penawaran untuk barang individu, nah ini sama dengan teori penawaran di ekonomi konvensional ya. Nah, kemudian yang kedua untuk barang kepemilikan umum, nah perubahan harga intinya tidak berpengaruh terhadap jumlah penawaran atau tidak ada korelasi antara perubahan harga dengan jumlah penawaran. Nah, ini referensi yang kami gunakan. Nah, cukup sampai di situ. Nah, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.